Breaking news, Jokowi pilih Heru Budi Hartono jadi PJ Gubernur DKI gantikan Anies Baswedan. Apa tim penilai akhir, TPA, yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 Oktober 2022, siang, menetapkan Heru Budi Hartono sebagai penjabat, PJ, Gubernur DKI Jakarta. Heru Budi Hartono akan menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pekan depan, tepatnya 16 Oktober 2022. Heru saat ini masih menjabat Kepala Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara. Nama Heru diputuskan Presiden Jokowi setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Maruf Amin dan anggota TPA serta menteri terkait. Ya, sudah diputuskan Pak Heru Budi Hartono, ucap pejabat di Istana Merdeka, dilansir dari Kompas.id, Jumat, 7 Oktober 2022. Dari informasi yang diterima Kompas, Heru memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan dua calon lainnya. Adapun dua calon lainnya adalah yaitu Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. Tiga calon itu sebelumnya diserahkan oleh DPRD DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pihak Kemendagri pun sudah melakukan pembahasan awal dan meneruskan tiga nama tersebut ke Presiden Joko Widodo, Jokowi. Heru Budi Hartono saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Heru merupakan orang kepercayaan Presiden Jokowi sejak di Balai Kota DKI Jakarta. Pria kelahiran Medan, 13 Desember 1965, ini telah memiliki pengalaman di lingkup birokrasi selama hampir seperempat abad. Heru Budi Hartono menempuh pendidikan dasar di Jakarta dan sempat 3 tahun menjalani masa sekolah dasar di Pakistan. Di pendidikan menengah pertama, ia bersekolah di SMP PSKDI Jakarta. Kemudian lanjut menempuh pendidikan menengah akhir di Den Haag, Belanda. Heru mengenyam bangku kuliah S1 dan Magister di Universitas Krishna Dwipayana, Jakarta. Pengalaman sekolah di luar negeri itulah yang membuat kemampuan bahasa asingnya, khususnya bahasa Inggris, mumpuni. Ia mengawali karir sebagai staf khusus Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 1993 silam. Heru Budi Hartono menempuh pendidikan dasar di Jakarta dan sempat 3 tahun menjalani masa sekolah dasar di Pakistan. Di pendidikan menengah pertama, ia bersekolah di SMP PSKDI Jakarta. Kemudian lanjut menempuh pendidikan menengah akhir di Den Haag, Belanda. Heru mengenyam bangku kuliah S1 dan Magister di Universitas Krishna Dwipayana, Jakarta. Pengalaman sekolah di luar negeri itulah yang membuat kemampuan bahasa asingnya, khususnya bahasa Inggris, mumpuni. Ia mengawali karir sebagai staf khusus Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 1993 silam. Selang 2 tahun, yakni di 1995, Heru menjadi staf bagian penyusunan program Kota Jakarta Utara. Di tahun 1999, Heru ditunjuk menjadi Kepala Subbagian Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara. Lanjut di tahun 2002, ia dipindahkan menjadi Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara. Di tahun 2008, ia masih berkantor di Jakarta Utara, sebagai Kepala Bagian Umum dan lanjut menjadi Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan. Di tahun 1999, Heru ditunjuk menjadi Kepala Subbagian Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara. Lanjut di tahun 2002, ia dipindahkan menjadi Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara. Di tahun 2008, ia masih berkantor di Jakarta Utara, sebagai Kepala Bagian Umum dan lanjut menjadi Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan. Ingup ini ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintah DKI agar tidak menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, ketika bertugas ke tempat kerja setiap Jumat pekan pertama. Ketika Heru menjabat Kepala BPKAD, Gubernur DKI Ahok menghentikan operasional bus jemputan untuk pegawai negeri sipil, PNS, Ibu Kota. Mulai 25 Januari 2016, PNS DKI tak bisa lagi menggunakan fasilitas bus tersebut. Heru juga sempat digandeng Ahok menjadi calon wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Saat itu, keduanya berencana maju lewat jalur independen. Namun, dalam perjalanan selanjutnya, Ahok memutuskan maju bersama Jarod Syaiful Hidayat dengan dukungan partai politik. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate,
terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.